Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa di masa seperti ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, tingkatkan imunitas ya, menggunakan masker. Nah, itulah hal-hal yang mudah-mudahan nanti bisa menjaga kita dari wabah ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita di kesempatan kali ini, marilah kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama ya beberapa latihan soal muatan IPA ya. Mudah-mudahan nanti dengan pembahasan ini kita menjadi semakin lebih jelas ya dengan beberapa materi yang ada di latihan soal yang ada. Baik, kita langsung saja kita buka ya ruang belajarnya. Oke ya, semoga sudah terbuka. Kita mulai ya. Nomor 1, ini muatan IPA ya. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem laut ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tandai sebagai kata kunci. Yang pertama adalah rantai, jelas ya, rantai makanan. Yang paling penting itu di laut ya, ekosistemnya mana laut, kan khas kalau laut ya. Maka sebenarnya begini kalau laut itu ya, sebelum kita nanti membahas ABCD-nya ya, laut atau perairan. Jadi kalau di perairan ya, di perairan rantai makanannya itu begini. Pertama adalah jelas produsen ya kan, produsen itu adalah tanaman hijau nanti ya, kemudian dia dimakan oleh konsumen 1 ya kan, kemudian dimakan oleh konsumen 2, konsumen 3, nah nanti pengurai juga ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah siapakah yang berperan sebagai konsumen ya kan, kalau di perairan produsen pertama, maka boleh dikatakan produsennya itu adalah zooplankton. Salah, bukan zooplankton tapi apa, fitoplankton ya. Ini harus dimengerti dulu ya, bahasanya ya, fitoplankton. Nah, kemudian siapa konsumen pertama? Dia adalah zooplankton. Plankton itu ya makhluk kecil ya, makhluk kecil yang ada di perairan. Plankton dia bisa fito yaitu tumbuhan, bisa zoo yaitu adalah hewan binatang kecil. Kemudian selanjutnya adalah siapa konsumen keduanya. Nah, bisa binatang-binatang yang kecil tapi lebih besar daripada zooplankton gitu ya. Kemudian bisa ikan gitu kan, bisa ikan, ini bisa ikan ini. Yang ketiga ya, dia bisa ikan yang lebih besar lagi, bisa hiu, bisa lumba-lumba dan seterusnya. Nah, konsepnya seperti ini ya, konsep dari rantai makanan di ekosistem perairan, baik darat maupun laut gitu. Nanti tergantung, kalau laut berarti kan hewan-hewan laut ya, kalau gurame kan darat. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, maka mana nih yang cocok dengan laut? A, fitoplankton. Fitoplankton, yes, iya ya. Oke, kita tadi dulu ya sampai mana dia benarnya yang A. Fitoplankton iya, dimakan zooplankton jelas. Bangau, nah ini pertanyaan, bangau itu makannya apa? Ikan ya kan. Nah, bangau tidak makan zooplankton karena zooplankton itu terlalu kecil bagi bangau. Bangau mungkin dia nggak mau gitu ya, nggak mau dia. Maka ini salahnya di sini ya. Salahnya di bangau. Mestinya sebelum dimakan bangau itu siapa? Ikan. Nah, zooplankton ikan. Nah, begitu mestinya. Rumput laut boleh, teripang boleh gitu ya. Nah, rumput laut kan termasuk fitoplankton ya sebenarnya. Teripang itu termasuk ya, dia binatang laut yang mungkin dia memakan rumput laut. Kemudian hiu. Nah, ini hiu makan teripang. Hiu makannya ya ikan-ikan yang lebih besar daripada teripang ya, ikan-ikan yang besar, ikan tuna atau apa gitu. Ini nggak pas juga. Kemudian ular laut memakan hiu. Iya enggak lah, hiu itu binatang besar, ular laut berapa gitu, nggak cocok ya, berarti yang B juga salah. Ganggang, yes, ganggang itu juga semacam fitoplankton juga.
ganggang dimakan udang, iya, udang itu termasuk zooplankton, kan udang banyak yang kecil-kecil juga ya. Udang dimakan ikan, iya. Kemudian ikan dimakan burung camar, bisa jadi. Ya, ini kayaknya iya. Oke ya. Kalau delta, ganggang, ikan, ya, cumi-cumi makan ikan, ya. Ini juga tidak ini apa namanya, bangau juga tidak makan cumi-cumi gitu ya. Karena cumi-cumi itu dalam ya, dia makannya ya ikan-ikan yang di permukaan, sehingga ini ada yang kurang pas ya dengan yang delta rantai makanannya. Maka yang tepat adalah yang Charlie. Oke, begitu ya. Jadi fitoplankton itu bisa saja rumput laut, juga bisa. Ini bisa rumput laut ya, penyebutannya ya, dia bisa ganggang. Begitu. Yang jelas dia adalah tumbuhan air. Nah, itu adalah produsennya. Sedangkan konsumennya ini tergantung ya. Kalau rumput laut berarti dia lebih besar, berarti pemakannya lebih besar ya, kayak tadi teripang gitu ya. Baik, itu ya nomor 1. Nomor 2, kita lanjutkan. Nah, ini ya, hubungan makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Ini dalam analisa butir soal kita banyak yang salah ya, masih banyak, ada ya beberapa yang salah ya. Sepertinya kita perlu mengulas ya tentang simbiosis. Oke, biar lebih jelas. Pembahasan ini mungkin agak lebih panjang lebar biar kalian memahami konsep materinya ya. Apa sih simbiosis itu? Dia adalah hubungan dua makhluk hidup ya, hubungan dua makhluk hidup. Nah, itu intinya. Maka ada beberapa tipe atau sifat dalam simbiosis tadi ya. Yang pertama ya, mutualisme namanya. Mutualisme. Ingat ya, karena dia mutu, atau kita bikin gini ya. Nah, ini mutu itu kan bagus ya, bagus. Maka mutualisme itu ya hubungan yang saling untung. Nah, ini aja intinya. Ya, saling untung. Mutualisme itu ya, diingat, mutualisme saling untung. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ya jala dengan badak gitu ya, yang mudah-mudah saja. Kemudian lebah atau kupu-kupu dengan apa? Dengan bunga. Penyerbuan ya. Seperti itu. Kumbang juga sama. Kumbang di beberapa tanaman juga dia membantu penyerbukan. Apa dapatnya kumbang, lebah, kupu-kupu? Dia dapat nektarnya. Seperti itu. Burung kolibri juga iya ya, dengan bunga. Nah, ini hubungan yang saling menguntungkan. Begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua lawannya mutu ya. Ini parasit. Parasitisme. Ini lawan-lawannya dulu aja. Parasitisme. Oke, ini intinya kata kuncinya di parasit. Parasit itu kan merugikan ya. Dia sesuatu yang merugikan ya. Berarti ada yang dirugikan ya. Ada yang rugi. Satunya untung ya. Ada yang rugi, satunya untung. Nah, begitu. Karena tidak rugi semua ya. Jelas ada yang untung, ada yang rugi. Intinya parasit itu pihak yang merugikan. Nah, contohnya apa ya? Misalnya ini kalau misalnya tanaman ya, kita misalnya ini tanaman, ini bahasa tanaman. Itu yang paling jelas misalnya adalah benalu ya, benalu. Kemudian tali putri ya, tali putri. Ini yang paling sering muncul kayak. Kalau misalnya binatang itu ya cacing ya, cacing pita itu jelas merugikan ya. Atau kutu, dia juga merugikan ya. Kalau benalu sama tali putri itu dia merugikan inangnya atau pohon di tempat dia tempeli, karena dia menyerap sari makanan atau zat makanan yang ada di pohon itu, sehingga merugikan bagi pohon yang dia tumpangi. Cacing pita dia mendapatkan makanan, tapi itu merugikan makhluk yang dia tumpangi juga. Kutu juga sama, dia dapat darah, itu merugikan yang dia tempeli. Ini itu parasit ya, parasit. Kemudian yang ketiga adalah ya,
yang ada di soal kalian sekarang ya, komensalisme. Komensalisme ini harus diingat-ingat ya, konsep ini sangat penting sekali karena ya akan sekitar ini aja sebenarnya soal-soal kalian, komensalisme. Kalau kita sering mengatakan no comment ya, berarti apa? Berarti kalau ini ada yang untung ya, satu untung, maaf nih, satu untung ya, yang satunya tidak untung atau netral lah bahasa kita ya, tidak untung tidak rugi. Nah dia juga tidak rugi, jadi yang satu itu untung ya, yang satu tidak untung tidak rugi, netral gitu ya. Maka komensalisme apa contohnya? Ini contohnya ya, biasanya kalau binatang seperti ini, kalau tanaman ya, tanaman anggrek ya, anggrek dia numpang di tanaman inangnya, dia hanya numpang saja gitu ya, tidak menyerap atau merebut sari makanan tanaman yang ditumpangi, tidak. Maka dia adalah komensalisme, dia untung dapat tempat tinggal dan dia tidak mengganggu tanaman yang dia tumpangi. Kemudian anggrek paku-pakuan gitu ya, paku-paku kuda gitu ya, paku-pakuan tanamannya. Kemudian apalagi sirih misalnya ya, sirih itu juga dia hanya melilit saja, melilit tanpa dia menyerap atau mengganggu yang dia liliti, tidak. Itu kalau apa namanya, tanaman. Nah nanti kita bahas hewan itu juga ada, cuma nanti memang kayak ini cukup menarik ya di nomor ini, nanti akan kita bahas ya. Kita cukup dulu pembahasan tentang simbiosisnya ini. Sebenarnya nanti masih ada lagi ya terakhir, tapi ini jarang keluar, yaitu adalah amensalisme. Masih ada satu lagi namanya amensalisme. Ini kebalikan dari komensalisme ya, amensalisme. Oke, ini kebalikan dari komensalisme. Kalau komensalisme satu untung, satu tidak untung, satu tidak rugi. Kalau yang amensalisme, yang satu rugi, satunya tidak untung dan tidak rugi. Ya, kebalikannya seperti itu. Tapi lain waktu aja, karena dari beberapa latihan kita jarang menemukan yang amensalisme. Baik, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita bahas ya, setelah kita memahami konsepnya, ini harus diingat-ingat konsepnya ya. Konsepnya seperti ini, diingat-ingat ya: mutualisme, parasitisme, komensalisme, tambah lagi amensalisme, tapi yang itu kita keep dulu. Nah, hubungan yang membentuk simbiosis komensalisme, berarti ini kata kuncinya adalah komensalisme ya. Yang mana? Nah, gitu kan, yang mana? A, benalu menempel pada pohon jeruk. Ingat ya, kalau benalu ya, benalu itu sudah dia otomatis dia parasit. Ingat ya, dia parasit. Maka dia tidak. Oke ya, dia parasit. Kemudian sirih merambat pada pohon mangga. Sirih merambat pada pohon mangga. Ya, ya. Ya enggak? Kan sirih ini dia tidak mengganggu pohon mangganya, dia hanya melilit-lilit ya, dia hanya melilit, akarnya tetap di tanah, dia mengambil sari makanannya dari zat makanan ya, zat hara dari tanah ya. Kemudian dia juga melakukan fotosintesis sendiri, artinya sirih tidak mengganggu tanaman mangga. Maka ya ini adalah sirihnya untung ya, sirihnya untung, mangganya netral, dia nggak untung nggak rugi, maka ini namanya komersialisme dia ya, enggak sesuai dengan pengertian kita tadi ini kan ya, satu untung satu tidak untung tidak rugi. Ini termasuk contoh yang komersialisme. Loh Pak, ini cek kok ada ikan remora. Nah, karena di beberapa pembahasan kita sebelumnya ikan remora itu cenderungnya ke ini ya, ke komersialisme. Artinya ikan remora dia lebih kecil daripada ikan hiu, dia mengambil sisa makan dari ikan hiu ya kan. Sehingga ikan remora itu untung, hiunya tidak untung tidak rugi. Tetapi kalau kita membaca ini ya, karena ini agak khusus, ikan remoranya makan jamur di tubuh ikan hiu, jadi dia tidak memakan sisa daging hasil buruannya ikan hiu, tapi dia memakan jamur yang ada di ikan hiu. Jamur itu kan sesuatu yang mengganggu bagi ikan hiu ya enggak. Kalau di kita kan bikin gatal-gatal, maka ikan remoranya dia untung. Kenapa? Dia dapat makan yaitu jamur. Hiunya gimana? Hiunya juga untung. Jadi ikan remoranya untung
ya. Dia untung, hiunya juga untung dia. Maka ini namanya apa? Mutualisme ini. Ya, ini mutualisme. Ya, mutualisme. Kayak jadi di kasus ini ikan remora dan ikan hiu mutualisme ya di kasus ini. Tapi kalau nggak ada keterangannya ikan remora makan jamurnya hiu, kita lebih cenderung ke komensalisme ya enggak. Karena umumnya komensalisme, si remora memakan sisa dagingnya saja, hiunya dia nggak untung nggak rugi. Tetapi di kasus ini karena remoranya makan jamurnya hiu, maka remoranya untung dia dapat makan, hiunya untung karena dia dibersihkan dari jamurnya. Bisa dipahami ya. Kalau burung jalak makan kutu kerbau, nah iya jelas ini jalaknya dia untung, kerbaunya dia juga untung ya, maka dia juga mutu begitu ya. Nah, beda lagi dengan kutu dengan kerbau. Kalau kutunya dia parasit ya, jadi yang parasit itu kutunya dengan kerbau. Kalau jalannya untung dapat kutu, kerbaunya juga untung karena dia lepas dari parasit yang menempel dalam dirinya yaitu kutu. Oke, semoga dimudahkan ya memahami konsep simbiosis ya seperti ini. Jadi kita harus lebih cermat lagi ya. Intinya konsepnya adalah kalau mutu itu saling untung, parasit itu ada yang merugikan. Kemudian komensalisme itu satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Nah, begitu lihat kasusnya. Ini istimewa sekali ya, kita dapat remora tapi yang ternyata adalah mutualisme bukan yang komensalisme. Kemudian amensalisme itu kita keep dulu. Kita lanjutkan nomor 3. Pohon aren ya saat ini jarang ditemukan. Salah satu penyebabnya kelangkaan pohon aren adalah apa? Oke, untuk bahan makanan kayaknya bukan karena itu ya. Dia berbuah dipanen menjadi kolang-kaling kan? Kayaknya enggak juga nih, kayaknya enggak, bukan karena ini. Banyak diserang kumbang musim kemarau, bukan juga. Buahnya pahit, enggak, dia kalau dimasak enak, enak ya. Banyak ditebang untuk bahan alat. Nah ini karena pohonnya tuh bagus ya untuk alat pertanian kayak gagang pacul dan seterusnya itu. Nah lebih cenderungnya yang delta ini, lebih cenderungnya. Oke ya, kita lanjutkan. Perhatikan rantai makanan berikut. A. Ulat. B. Ular pengurai. Berarti yang A ini adalah tumbuhan yang dimakan ulat, ya kan? Yang B ini adalah pemakan ulat. Dia pemakan ulat. Tapi dia nanti akan dimakan oleh si ular. Nah, seperti itu. Oke, kita cek sekarang. Kalau misalnya A padi dimakan ulat, mungkin ya ulat suka daunnya padi. Kemudian ulat dimakan katak. Gimana? Ulat dimakan katak? Ulat loh ya, bukan nyamuk, bukan belalang, tapi ulat. Jarang ya, jarang. Ini kita keep dulu. Kalau ular makan katak mungkin ya, tapi kalau katak makan ulat, nah ini kita keep kayaknya. Oke. Kayak kita keep dulu. Kemudian A-nya rumput, dimakan ulat, yes. Musa makan ulat enggak? Ini tidak makan ulat musang ya. Jadi kita fokusnya malah ke yang B-nya ya. Yang binatang yang pemakan ulatnya siapa yang pas. Kemudian A-nya jagung boleh. Ulat, kemudian B-nya adalah kutilang. Kutilang dimakan ular. Kutilang makan ulat enggak? Ini. Jadi ini kita tinggal antara kutilang dan pipit. Pipit itu kan bahasa kita empret ya. Dia lebih ke herbivore dia. Jadi pipit itu lebih ke herbivore, dia pemakan biji-bijian. Nah seperti itu. Nah kalau kutilang dia juga makan beberapa serangga. Nah maka yang cepat adalah yang Charlie ya. Jadi ulat dimakan kutilang, yes ya. Kemudian kutilang dimakan ular ya. Baru pengurai. Begitu ya urutan rantai makanannya. Semoga bisa dimudahkan untuk memahami ini konsepnya ya. Sekarang nomor 5. Oke ya, berarti tadi yang agak banyak salah malah di ini ya, yang di nomor 4 ternyata ya. Di nomor 4 ini ya banyak salah. Jadi mungkin yang perlu dipahami ini ya konsep antara kutilang dan pipit ya. Sebagian kalian A ya kan. Tapi kata itu memang
tidak cukup kuat untuk makan ulat ya. Serangga yang dimakan katak mungkin bukan ulatnya ya, selain ulat ya, kayak belalang dan lain-lainnya ya, nyamuk. Maka ada yang lebih kuat lagi, siapa ya? Ini burung kutilang. Nah dia lebih pas untuk makan ulat. Nah seperti itu. Baik, nomor 5. Tumbuhan yang memiliki adaptasi yang sama. Oke, ini adalah apa ini ya? Teratai ini ya. Oh ya, ini ada koreksian, ini 1, ini nomor 2, maaf. Geser kemarin ya printnya. 3, ini nomor 4. Baik. Nomor 1 teratai. Ya, teratai itu kan adaptasinya di tanaman air. Oke. Ini adalah apa? Ini semacam kantong semar ya, ini kantong semar. Kantong semar. Ingat, kantong semar di daerah yang nitrogennya sangat rendah sehingga dia akan menangkap serangga, maka dia mengeluarkan bau khas ya, sehingga serangganya itu bisa tertarik untuk masuk ke dalam kantongnya. Yang nomor 3 ini sebangsa enceng gondok ya. Enceng gondok dia juga di air ya, ini sama-sama air, sama dengan nomor 1 sebenarnya. Kalau nomor 4 ini bunga bangkai ya, enggak ya, ini bunga bangkai. Bunga bangkai ya, karena dikenal sebagai bunga bangkai, baunya seperti bangkai, maka dia juga itu merupakan cara dia ya untuk menarik apa, lalat, karena lalat suka dengan bau bangkai sehingga lalat akan mendekati dia ya, dan lalat akan membantu beberapa proses penyerbukan untuk bunga bangkai ini. Nah sekarang kita lihat mana yang sama gitu. Harusnya kalau satu itu sama 3 ya kan, kalau 2 ini sama 4. Nah kita aja 1 sama 2 ini tidak, 2 sama 3 enggak, 2 sama 4, 2 sama 4 iya ya, ini iya. 3 sama 4, 3 sama 4 enggak. Oke, berarti Charlie. Charlie. Jadi kita harus jeli ya, harus paham dulu ini adaptasinya dengan apa ya. Ternyata kantong semar itu mengeluarkan bau khas. Memang dia kantong semar sampai mencerna serangga yang masuk. Kalau bunga bangkai enggak gitu ya. Tetapi sama-sama mengeluarkan bau khas untuk menarik serangga. Nah seperti itu yang buat dia sama adaptasinya. Oke ya, clear ya. Nomor 6 ya, nomor 6. Kalau dilihat nomor 6, oke, ini juga masih banyak yang salah ternyata. Nomor 6 hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan walang sangit. Oke, ini kata kuncinya adalah walang sangit. Walang sangit, dari namanya aja sangit ya, sangit itu ya bau ya, ini adalah bau sekali, nggak enak gitu ya. Maka mana yang sama kan begitu. Tikus cerut bau nggak? Iya bau. Sigung, wah ini rajanya bau dia. Nah, sigung itu salah satu binatang yang cukup bau. Coba Pak Jan tunjukkan ya, sigung itu seperti apa. Kayak ini tadi tali putri ya, kalau yang untuk parasit. Ini adalah benalu untuk yang parasit tadi ya. Ini sigung itu seperti ini sigung. Nah sigung itu seperti ini ya, dia adalah apa namanya, hewan ya, ini dapat award karena ya dia bau ya, kentutnya yang bau ya, sigung. Oke ya, kita lanjutkan yang tadi. Berarti jawabannya apa ya? A, betul, A ya, maaf. Oke, kalau lot bulu dan katak sawah enggak ya, ini karena baunya tadi ya. Lot bulu itu kan karena apa, kayak ya bulunya itu kan beracun ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 7. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Oke ya. Dan cara perkembangbiakannya nomor 7. Ini lumayan ya, masih banyak yang belum benar nomor 7 ini. Mawoni dengan biji. Ya enggak? Yes, ini betul. Bijinya mawon itu pahit rasanya ya, sangat pahit. Dulu kalau Pak Jan masih kecil suka ke sawah ya tuh ngambilin biji untuk mainan, panas itu kalau digosok-gosok. Kelapa dengan tunas ya, kita mungkin terkecoh ya, kelapa itu bukan dengan tunas tapi dengan apa, dengan biji ya. Kita terkecohnya dengan tunas kelapa tapi dia biji ya, biji bukan tunas ya. Kemudian wortel
biji. Nah, ini ya masalahnya. Wortel itu dia merupakan, dia bisa juga dengan umbi apa? Umbi akar ya. Oke, umbi akar. Ini yang apa namanya? Yang vegetatif. Tetapi apa namanya? Dia generatifnya dengan biji juga. Jadi dia punya pohon kan, wortel itu akhirnya dia bisa berbunga, dan biasanya yang ditanam petani ini bunganya. Jadi yang ditanam itu bunganya, dibenihkan, itu yang ditanam, bukan wortelnya ya yang ditanam. Seperti itu ya. Jadi di tahap generatifnya dia dengan biji, betul. Maka ini benar ya, ini benar. Nah, ini betul. Kemudian kangkung geragih enggak, kangkung bukan dengan geragih ya. Lengkuas, rizoma, lengkuas itu termasuk apa namanya, empon-empon ya. Seperti jahe, kencur. Rizoma itu akar tinggal. Iya betul. Berarti 5 3 1 mana 1 3 5. Oke, Charlie. Baik, seperti ini ya pembahasan kita di nomor 7. Semoga bisa dipahami gitu ya. Nomor 8. Banyaknya kendaraan yang bermotor di area perkotaan menyebabkan polusi udara. Keadaan tersebut bisa diatasi dengan ini. Nomor 8 kalian oke, alhamdulillah sudah banyak yang betul. Kalau biopori itu untuk apa ya? Biopori itu untuk cadangan air ya. Kalau hujan biar airnya itu masuk, terserap ke dalam tanah. Nah seperti itu, atau mengurangi limpasan air, memilah sampah organik dan non organik. Nah ini lebih ke pengelolaan lingkungan ya. Larang penggunaan kendaraan bermotor ya tidak juga, nanti nggak bisa kemana-mana. Menambah lahan terbuka hijau ya betul sekali, karena polusi udara itu akan terselesaikan jika banyak pohon-pohonnya ya. Nah ini banyak pohon-pohonnya akan terselesaikan itu. Sebenarnya butuh hutan kota ya, butuh hutan kota, sehingga kota yang banyak polusi kendaraannya itu sebenarnya nanti bisa terkondisikan ketika ada tadi ya lahan terbuka hijau ya, sehingga lebih segar dan ternetralisir kembali udara yang kotor itu dengan fotosintesisnya hutan kota. Baik, itu ya, sehingga ini jawabannya adalah ya delta. Good. Kemudian nomor 9, ini terbentuknya lubang-lubang besar yang tandus, pencemaran, rusaknya daerah aliran sungai, hutan lindung, serta terganggunya keseimbangan lingkungan merupakan dampak buruk ya. Oleh apa? Nah misalnya ini adalah tanah kemudian jadi jeluk-jeluk gitu ya, atau dia jadi lubang-lubang besar gitu yang awalnya rata digali gitu ya. Kira-kira kenapa? Apakah pembukaan lahan pertanian enggak menggali kan? Tidak menggali ya. Mungkin dia kalau di beberapa pedalaman membakar hutan, mungkin iya. Kita kenal dengan namanya ladang berpindah, itu ladang ya. Itu juga lahan pertanian. Penambangan terbuka. Iya, penambangan terbuka. Jadi penambang itu kan kalau kita pernah melihat penggalian, misalnya mencari batu bara ya, ini akan digali Pak, pakai bulldozer besar-besar itu ya. Sehingga memang nanti akan menghasilkan lubang-lubang yang besar. Itu banyak di daerah Kalimantan, di sebagian Sumatera yang banyak tambang-tambangnya. Nah ini akan menghasilkan ini apa namanya, sisa-sisa galian yang cukup sebenarnya mengkhawatirkan juga. Oke ya, berarti yang tepat adalah yang Bravo. Kalau gedung bertingkat kan enggak, itu tertutup ya. Pembuatan tambak enggak juga gitu ya. Tambak itu malah mungkin gali tapi enggak sampai dalam kan, hanya kebutuhannya hanya untuk ini aja, biar kalau dia tambah udang ya udangnya bisa dapat air gitu aja, cukup, enggak dalam-dalam. Baik, nomor 10 ya. Nomor 10 ini kata kuncinya pada ekosistem rawa. Ingat rawa ya. Di Jawa jarang ya, di Kalimantan paling banyak ya, dan sebagian Sumatera, di Irian juga ada rumput, ada buaya, ada hidrilla ya, semacam rumput, ada ikan. Nah kemudian sekelompok burung bangau, ada bangau datang yang masuk ke ekosistem itu. Kemudian akan terjadi apa? Nah ini perlu kita tata. Kalau kita ketemu seperti ini perlu kita tata. Apa produsennya kan?
urutannya kan gini, produsen, konsumen 1, konsumen 2 gitu kan, konsumen 3 dan seterusnya kan begitu. Harus kita tata ya. Yuk kita tentukan dulu mana produsennya. Nah, produsennya kan ini ya, hidrilla. Ya kan, berarti ini hidrilla. Hidrilla dimakan apa? Nah, karena di rawa, ya pemakannya ya ikan, ya ikan. Maka ini adalah ikan. Oke, kemudian ikan dimakan mungkin buaya, gitu kan? Lalu datanglah bangau, bangonya datang di ekosistem ini. Ini ada bangau sekarang. Bangau itu makan apa? Ya kan? Bangau itu adalah makan ikan. Jadi ikannya makan, dia jadi berkurang kan ikannya? Kayak konsepnya seperti ini, bangonya ikannya berkurang. Kenapa? Karena bangau itu ikut makan ikan. Maka yang terjadi apa? Kalau ikannya turun, ingat ya, maka yang dimakan oleh yang turun ini pasti dia akan naik. Jadi itu kuncinya. Yang ini pasti akan naik. Ini pasti akan naik. Ya enggak? Yang ini, yang pemakan yang turun ini dia juga pasti akan ikut-ikutan turun. Dia akan ikut-ikutan turun. Seperti itu. Yuk kita cek sekarang. Jawabannya, populasi rumput hidrilla meningkat, ya, dan ikan menurun, iya. Iya kan, ikannya turun karena pemangsa ikannya bertambah, yaitu bangau. Kalau sebelumnya hanya buaya, ini A juga sudah oke nih. Coba kita lihat yang B, kenapa tidak B? Hidrilla turun? Enggak, hidrilla tidak turun, salah ya. Buaya dan ikan menurun, populasi buaya dan ikan menurun. Kalau buayanya sebenarnya ya, dia mungkin terpengaruh juga, tetapi tidak hanya ikan kan yang dia mangsa. Atau mungkin buaya itu malah tidak memangsa langsung ikan. Apa yang dia mangsa? Ya yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Bahkan buaya itu juga mau dengan beberapa binatang di darat. Nah, seperti itu. Sehingga tidak terpengaruh langsung oleh ikan sebenarnya kalau si buaya itu. Oke, buaya turun ikan meningkat. Nah, ini jelas salah, ikan meningkat ya. Jadi yang tepat apa tadi? Alfa ya. Ya seperti ini analisa kita. Kalau si ikan dimakan bangau maka ikannya turun, maka hidrillnya naik ya, meningkat. Nah, itu aja sebenarnya yang paling masuk akal ini. Kalau buayanya sebenarnya bisa turun bisa tidak sebenarnya. Ini tadi kurang teliti ya Pak Johan menganalisa. Ini tidak juga. Nah, tidak terkait langsung. Seperti itu. Oke, maaf ya untuk yang buaya. Seperti itu. Oke ya, jelas. Kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11 kemarin ada koreksi ini ya. Gambar panahnya itu bukan di sini tapi di sini. Panahnya itu di kakinya. Kaki belakang sebenarnya. Nah, ini koreksi dari pembuat soal. Sehingga yang dimaksud itu adalah fungsi dari yang ditunjuk itu adalah kakinya. Kaki belakangnya serangga untuk apa? Jelas ya. Serangga itu butuh kaki belakangnya kan lebih panjang dan lebih kuat. Itu apa? Untuk melompat ya. Untuk melompat. Jangkrik, belalang melompat. Melompat, terbang, begitu kan? Terbang, hinggap lagi, melompat, terbang lagi, hinggap lagi. Nah itu. Dia untuk melompat. Oke, bukan untuk membuat lubang, bukan. Memegang makan, bukan juga. Mendeteksinya kan, ini kan ininya ya, apa namanya, antenanya ini ya. Ini bukan juga. Oke, clear ya untuk ini kan sebangsa jangkrik ya, jangkrik untuk melompat. Nomor 12 ya, ini apa nih? Umbi ya, ini umbi. Ubi ya, fungsi bagian tubuh yang ini apa fungsinya? Jadi ini apa fungsinya kan begitu. Menyimpan cadangan makanan, iya, dia sebagai cadangan makanan, iya. Nyerap oksigen enggak? Ya, ini tidak. Ini apa ya? Daun lah ya, daunnya yang nyerap oksigen itu daun. Bukan umbinya. Alat perkembangbiakan vegetatif dan alat keseimbangan, ininya iya karena dia umbi batang itu ya. Kemudian ininya tidak. Oke ya, tidak. Oke. Kemudian menyimpan cadangan makanan ini iya. Ngangkut hasil enggak. Dia apa? Harusnya adalah batang. Ya, batang. Bahasa kita nanti adalah apa? Apa namanya? Phloem ya. Kalau di batang itu nanti bagian phloemnya. Nah, phloem itu yang
mengangkut hasil fotosintesis. Kalau xilem yang naik itu mengangkut zat hara dari tanah ke daun, itu xilem. Baik, kemudian perpambian vegetatif iya ya, umbi batang, kemudian cara makan jelas, maka yang delta. Good. Nomor 12 ya. Kita lanjut nomor 13 ya. Nomor 13. Hewan yang mengalami dorhiduk seperti di samping adalah, oke, ini telur, ini nimfa, ini imago. Berarti dia metamorfosis apa? Ya, metamorfosis tidak sempurna, MTS ya, metamorfosis tidak sempurna. Apa cirinya? Ya, ada nimfa. Pertama ada nimfa, kedua tidak ada pupa. Nah, itu cirinya. Itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini mungkin memang perlu betul-betul dipahami gitu ya, nomor 13 ini, karena ternyata juga tingkat kesalahannya masih cukup tinggi ya, separuh. Baik. Kita ke samping. Kita gini aja lah, Pak Juan tunjukkan gambar ya biar lebih jelas tentang metamorfosis ini ya. Ada dua kan, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita ke halaman sebelahnya. Baik, oke, ini gambar pertama. Ini kelompok ya yang tidak sempurna. Oke ya. Ini yang maaf, ini masih belum terpegang. Oke, ini yang MTS, metamorfosis metamorfosis tidak sempurna. Oke ya, yang pertama yang mau kita kenal seperti ini. Metamorfosis tidak sempurna itu ciri-cirinya ya ini aja ya, dewasa atau imago, bertelur, kemudian nimfa ya. Nimfa jadi dewasa lagi, bertelur, nimfa lagi. Jadi seperti itu. Jadi hanya 3 ya. Telur, nimfa, dewasa. Telur, nimfa, dewasa. Dia tidak mengalami pupa. Lihat ini apa nih? Ini adalah rayap. Rayap juga sama kan? Ini apa namanya? Laron ya, dengan sayap. Jadi dia ini ya, ratu bertelur dan nimfa ya. Ini ratunya, ini telurnya bertelur ya, ini nimfa. Kemudian jadi rayap yang lainnya. Jadi tidak sampai pada tahap apa namanya? Pupa, itu enggak. Tidak ya. Jadi kayak gini aja. Ini ada laron atau rayap, kemudian ada belalang, ada coro ya, coro juga sama, telur, nimfa, imago. Jadi telur, nimfa, imago, gitu aja ya. Nimfa itu apa? Nimfa itu ya ini kayak coro kecil ya, coro kecil. Jadi bentuknya tidak berubah banget ya. Maka dikatakan nimfa. Nimfa ini nanti di beberapa binatang bisa lama fase nimfanya. Ini belalang ya. Ini lihat ya, nimfanya itu lama dia, telur, nimfa, masih nimfa juga. Jadi ini tahapannya lama nimfanya ya. Baru kemudian dewasa imago. Oke, laron tadi. Ada juga apa? Capung sebenarnya. Capung juga termasuk nah ini ya capung ya. Capung juga termasuk metamorfosis tidak sempurna kayak. Jadi tadi kita mengenal paling tidak ada beberapa ya yang tidak sempurna biar kalian. Jadi yang MTS, maaf. Ya sudah ya. Yang MTS tidak sempurna itu adalah ada rayap. Oke. Ada belalang. Jangkrik juga iya. Coro juga iya. Kecoa ya, maaf. Nih, maaf. Kecoa bahasanya. Kecoa. Capung. Begitu ya. Jadi beberapa contoh binatang yang dia metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, sekarang apa yang sempurna itu? Ini paling mudah, kupu-kupu ya. Jadi sempurna itu 4 tahap. Ya, 4 tahap perubahan. Nah, dari semua makhluk hidup yang mengalami metamorfosis kan hanya sedikit. Yang sempurna itu lebih sedikit lagi ya. Makanya ini perlu kita ingat-ingat karena memang sedikit sekali yang Allah berikan ketentuan dia melakukan metamorfosis sampai ke tahap pupa itu ya. Maka dia apa? Telur ya, larva, pupa, dewasa atau imago. Jadi seperti itu tahapannya ya. Ini kupu-kupu ya. Kemudian kalau kupu-kupu mana yang merugikan? Yang merugikan tahap ulatnya atau larva, itu merugikan. Ini merugikan
ya kan? Makan daun. Apa yang menguntungkan? Ini biasanya ya, ini menguntungkan. Itu kalau ada pertanyaan di tahap apa dia imagonya kalau kupu-kupu ya, apa yang merugikan di tahap larvanya. Kemudian kata agak berbeda, tapi dia juga mengalami metamorfosis sempurna kan berbeda banget ya. Telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong berkaki, katak berekor. Nah, itu kan berubah-ubah, dia metamorfosis sempurna. Dia juga mengalami perbedaan ketika kecebong dia dengan insang, ketika dia sudah mulai berekor dan dewasa dia ditambah lagi dengan paru-paru. Makanya amfibi ya dia. Kemudian maaf ini ya apa ini nyamuk juga metamorfosis sempurna ya. Nyamuk bertelur, oke, di air nih ya, di air bertelurnya. Kemudian dia jadi jentik-jentik atau larva, jadi telur satu, larva atau jentik-jentik namanya. Kalau nyamuk baru pupa itu kepompong ya, kepompong dewasa 4 ya, 4 itu nyamuk. Mana yang merugikan? Imagonya. Jadi kalau nyamuk yang merugikan adalah imagonya. Yang dibasmi yang mana untuk memutus rantai atau siklusnya nyamuk? Ini biasanya jentik-jentiknya yang dibasmi sehingga tidak jadi pupa, tidak jadi nyamuk. Nah, begitu ya. Oke, clear. Kemudian ada lagi lalat. Lalat juga termasuk sempurna. Ingat telur ya, lalat bertelur kemudian jadi larva. Larva ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengatakannya ini namanya larvanya ini belatung. Ingat ya, belatung ya. Belatung larvanya si lalat, jadi dia kayak bahasa Jawanya singgat, uget-uget, nah gitu ya. Ini belatungnya. Kemudian dia akan menjadi kepompong dan akhirnya menjadi lalat dewasa atau imago. Mana yang merugikan? Ini ya, imagonya yang merugikan. Tapi dari sejak belatungnya juga sudah merugikan sebenarnya kalau lalat ini ya, sudah merugikan. Kemudian lebah juga sama, dia metamorfosis sempurna. Ini lihat, lebah dia bertelur kemudian jadi larva ya, larvanya tetap dalam rumahnya ya, rumah yang heksagonal itu rumahnya lebah, dipelihara oleh lebah pekerja, dikasih makan, kemudian dia semakin besar, kemudian dia ditutup rumahnya itu oleh si pekerja dan akhirnya dia melakukan larva atau pupa ya, atau kepompong. Jadi pupa ini namanya kepompong, namanya maaf gak kelihatan ya, kepompong. Oke, kepompong ya, pupa itu. Baru kemudian lebah itu menjadi imago atau dewasa. Baik, itu ya pembahasan untuk metamorfosisnya. Semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang ya kita jawab ya. Kita jawab. Oke, maaf. Hewan yang mengalami dari hidup seperti di samping yang tidak sempurna kan berarti. Oke, nyamuk ini metamorfosis sempurna, kupu-kupu ini metamorfosis sempurna. Oke, tadi kita bahas ya. Belalang ini metamorfosis tidak sempurna, kecoa metamorfosis tidak sempurna. Oke, berarti ini bravo. Yes, kita lihat dulu yang C. Ini metamorfosis sempurna, lipan enggak ya, enggak sempurna. Kemudian lalat ini metamorfosis sempurna, capung metamorfosis tidak sempurna. Berarti yang tidak sempurna adalah yang bravo, belalang dan kecoa, gitu ya. Good, semoga bisa dipahami nomor 13 ini ya. Itu tentang metamorfosis ya. Tadi bisa kalian flashback lagi, yang teori tadi ada 2, tidak sempurna dan sempurna. Sempurna itu ya nyamuk, lalat, kemudian ada lebah, kupu-kupu, katak, gitu ya. Itu yang sempurna hanya sedikit. Kalau yang tidak sempurna ada kecoa, ada belalang, ada capung ya, ada rayap, laron, ada lagi jangkrik. Nah, itu yang tidak sempurna. Dah kita ingat-ingat, itu binatang yang tidak sempurna. Kemudian nomor 14. Oke ya. Salah satu tahapan dari hidup lebah. Nah, ini kan kita langsung masuk ke yang tadi kan, yang sangat menguntungkan. Jadi lebah tahap yang menguntungkan bagi petani loh ya. Adalah apanya kalau lebah yang menguntungkan? Ya imagonya kan. Kenapa? Karena lebah itu dia bisa menghasilkan atau mengumpulkan nektar jadi madu ya, menghasilkan madu dia. Satu itu. Yang kedua, imagonya itu membantu apa? Ya penyerbukan bagi tanaman. Nah, itu.
Jadi imagonya, dewasanya si lebah itu ya, clear. Kemudian nomor 15. Jenis sendi yang ditujukan seperti gambar di atas adalah, nah ini apa sih? Ini ada hasta. Oh, berarti kan tangan ya. Ini tangan atas. Berarti sini ya. Hasta, lengan atas. Oke. Siku-siku nih berarti ya. Ini adalah siku-siku. Bahasa kita siku-siku. Siku-siku itu termasuk sendi apa? Sendi engsel kan? Satu arah. Ya, maaf. Ya, sendi engsel. Oke, satu arah. Oke, seperti itu ya. Dengan sendi. Kalau jempol dia pelana, kayak pelana. Bahu, ya bahu kita dia sendi peluru karena ke segala arah. Bahu dan pinggul kita ya itu peluru segala arah. Kalau leher kita sendi putar, punggung kita ya sendi apa? Sendi kaku ya. Karena hanya kita yang bisa bergerak. Oke, itu ya beberapa pembahasan. Ini ada di ibu jari, pangkal ibu jari ya, pangkal ibu jari. Putar itu ada di mana? Di leher. Ya, kepala dan leher. Ini yang belum ada yang peluru tadi ya, peluru. Peluru dia ada di bahu sama pinggul. Kayak antara paha dan tulang tulang duduk gitu ya. Oke, itu tentang sendi. Sangat mudah sekali ya. Semoga bisa kalian pahami. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di nomor 15 ya. Karena memang kita sengaja untuk memperpanjang beberapa nomor pembahasan agar materinya masuk ya, sehingga kalian kapanpun ketemu dengan soal-soal di materi itu kalian bisa menguasainya. Karena memang yang paling penting di IPA itu adalah menguasai dan memahami materinya gitu ya. Jadi ilmunya apa sih, materinya apa sih, karena soal tidak akan lepas dari materinya itu. Nah, kalau kita materinya sudah kita kuasai, sip. Jadi kita seperti apapun nanti dibolak-balik soalnya kita akan siap untuk bisa menjawab dengan tepat, begitu ya. Baik, semoga bermanfaat pembahasan sesi pertama ini ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya dengan nomor selanjutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.